今天有点不一样，像一模一样。难道你我一战定胜负怎样？秋儿拥有无与伦比的实力，可两人的武魂结合，而冬儿是双生武魂，身体强度无人能及。天下第一器武魂昊天锤。 Halo guys, jumpa kembali bersama Mimin di channel IP Movie. Di video kali ini, Mimin akan membahas bocoran alur cerita Solen 2 episode 82. Namun sebelum masuk ke bocoran alur ceritanya, Mimin akan memberikan sedikit informasi di mana animasi dalam video ini merupakan sebuah ilustrasi yang Mimin ambil dari versi manhwanya. Sementara alur ceritanya Mimin rangkum dari versi novel. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke spoiler alur ceritanya. Ini dia, let's check it out. Ketika pertandingan puncak Robin akan segera dimulai, seluruh penonton terlihat antusias untuk melihat jalannya pertandingan. Pasalnya, dalam pertandingan kali ini akan menentukan 8 tim yang lolos dan maju ke dalam 8 besar pertandingan perempat final. Tidak berselang lama, Daolu Zezang memasuki arena dan menyatakan jika dalam pertandingan pertama puncak round robin, Akademi Shrek akan menghadapi tim Sekte Tang. Masing-masing perwakilan dari kedua tim diminta untuk memasuki arena. Mengetahui jika Akademi Shrek akan bertanding menghadapi tim Sekte Tang untuk memperebutkan 8 besar, seketika membuat seluruh penonton merasa terkejut. Pasalnya Akademi Shrek merupakan juara bertahan dalam kompetisi tahun sebelumnya. Sementara tim Sekte Tang telah memperoleh kemenangan berturut-turut dalam babak penyisihan. Tepat ketika Wang Dong dan Wang Qiu'er memasuki arena, seluruh penonton kembali dibuat terkejut. Mereka tidak menyangka selain kedua gadis tersebut terlihat sangat cantik, mereka berdua terlihat sangat mirip. Melihat Dong-er dan Wang Qiu'er akan saling berhadapan, membuat Yuho merasa sedikit menyesal. Pasalnya ketika Yuho hendak naik ke atas panggung dan menyatakan jika Sekte Tang ingin mengakui kekalahan, Dong-er tiba-tiba mencegahnya dan mengatakan jika dirinya yang akan melakukan tugas tersebut. Namun pakaian Dong-er nampak berbeda seperti hari sebelumnya. Menyadari hal ini, Yuho kemudian bergumam di dalam hatinya apa yang sebenarnya ingin dilakukan oleh Wang Dong-er. Dong-er mengatakan jika baku hantam di antara mereka akan menentukan pemenang kompetisi. Melihat kedua peserta telah bersiap dalam posisinya masing-masing, Daolu Zezang kemudian menyatakan jika pertandingan telah dimulai. Mendengar hal ini, Dong-er kemudian mengeluarkan roh pelindung palu Haotian dan melesat ke arah Wang Qiu'er. Sementara Wang Qiu'er mengeluarkan tombak naga emas dan melesat ke arah Wang Dong-er. Dong-er kemudian mengayunkan roh pelindung palu Haotian ke arah Wang Qiu'er. Namun, Wang Qiu'er memblokir serangan tersebut menggunakan tombak naga emas. Melihat baku hantam di atas arena, seluruh penonton kemudian beranggapan apakah mereka berdua benar-benar merupakan saudara. Pasalnya mereka berdua memiliki roh pelindung yang berbeda. Meski Wang Qiu'er tidak menyangka jika Dong-er benar-benar akan menyerangnya, namun Wang Qiu'er tidak berniat menghindari serangan tersebut dan berniat untuk menghadapinya secara langsung. Beberapa saat kemudian, Dong-er kemudian menggunakan teknik terkuat yang berasal dari Sekte Haotian. Tepat ketika Dong-er memutar tubuhnya, sebuah palu Haotian menghujani tubuh Wang Qiu'er. Melihat kejadian ini, seketika membuat semua orang merasa terkejut. BB beranggapan apakah teknik yang baru saja digunakan Dong-er merupakan teknik hujan palu Haotian yang legendaris. BB tidak menyangka jika Dong-er ternyata menguasai teknik tersebut. Bahkan kekuatan yang dihasilkan sangatlah luar biasa. Menyadari serangan tersebut, Qiu'er kemudian memutar tombak naga emas untuk memblokir hujan palu Haotian yang melesat ke arahnya.
Meski sempat terdorong mundur, namun Wang Qiu'er segera melesat ke arah Dong-er untuk menyerangnya menggunakan tombak naga emas. Sementara Wang Dong-er menggunakan teknik langkah bayangan hantu untuk menghindari serangan tersebut. Sesaat kemudian menggunakan roh pelindung Palu Hao Tian untuk menyerang Wang Qiu'er. Namun Wang Qiu'er kembali memblokirnya menggunakan tombak naga emas. 双胞胎，可两人的武魂长得一模一样。黄金文血脉，身体强武，秋儿拥有无与。 Di saat baku hantam masih terus berlanjut, Guru Zoe kemudian mengatakan jika tubuh Wang Qiu'er memiliki garis keturunan naga emas yang sangat kuat, sementara Dong-er memiliki roh pelindung ganda, serta teknik Palu Hao Tian terkuat di dunia, sehingga sulit untuk menentukan pemenang di antara mereka berdua. Dong-er kemudian melesat ke udara dan kembali melepaskan teknik hujan meteor Palu Hao Tian. Menghadapi serangan tersebut, Qiu'er kemudian berniat memblokirnya menggunakan tombak naga emas. Kejadian ini seketika mengejutkan seluruh penonton. Mereka tidak menyangka jika roh pelindung Palu Hao Tian Wang Dong-er menjadi semakin kuat. Mengetahui jika Pangeran Su Tianran sangat antusias melihat jalannya pertandingan, Juzi kemudian mengatakan jika Pangeran Su Tianran pasti sangat menantikan pertandingan ini. Tidak berselang lama, Dong-er kembali melesat ke arah Wang Qiu'er untuk mengayunkan roh pelindung Palu Hao Tian. Namun belum sempat melakukannya, Dong-er tiba-tiba berhenti dan kembali teringat jika Sekte Tang harus mengalah, sehingga Akademi Shrek bisa memasuki 8 besar. Menyadari hal ini, Dong-er kemudian mengatakan jika dirinya mengakui kekalahan. Singkat cerita, ketika Dong-er telah keluar meninggalkan arena dan kembali bersama anggota timnya, BB mengatakan selain pertandingan individu, Sekte Tang juga mengakui kekalahan dalam pertandingan tim. Mendengar hal ini, seketika membuat semua orang merasa terkejut. BB menjelaskan jika Sekte Tang tidak memiliki anggota tim cadangan. Terlebih lagi, mereka sudah bisa memasuki 8 besar. Sehingga mereka tidak perlu lagi menghadapi tim Akademi Shrek. Mendengar hal ini, Dolu Zinzang kemudian menyatakan jika Sekte Tang telah mengakui kekalahan, sehingga pemenang dalam kompetisi kali ini merupakan tim Akademi Shrek. Mendengar hal tersebut, Wang Qiu'er kemudian berjalan menghampiri tim Sekte Tang dan bertanya kepada Yu Hao, kenapa mereka melakukan hal ini? Kenapa mereka mengakui kekalahan? Apakah Yu Hao tidak ingin menggunakan atribut es miliknya untuk menghadapi dirinya? Mendengar pertanyaan tersebut, Yu Hao kemudian mengatakan, dengan kondisinya saat ini, tidak mungkin bagi dirinya untuk bisa mengalahkan Wang Qiu'er. Mendengar hal ini, Wang Qiu'er kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Dong-er dan mengatakan, jika dalam pertandingan final mereka kembali bertemu, Wang Qiu'er mengajak Wang Dong-er untuk menyelesaikan pertandingan yang belum terselesaikan di antara mereka. Setelah mengatakan hal ini, Wang Qiu'er kemudian pergi meninggalkan tim Sekte Tang. Tidak berselang lama, juri menyatakan jika pertandingan round robin akhirnya telah berakhir. 8 tim yang tersisa akan maju ke dalam pertandingan perempat final, di mana tim yang menempati posisi pertama merupakan tim Akademi Shrek, tim Iblis Sekte Salju, tim Sekte Roh Suci, dan tim Sekte Pedang. Sebelum pertandingan perempat final dimulai, panitia kompetisi kemudian melakukan sebuah undian untuk menentukan lawan peserta mereka. Singkat cerita, setelah undian dimulai, Dolu Zinzang menyatakan jika dalam pertandingan perempat final nantinya, tim Akademi Shrek akan menghadapi tim Akademi Alat Jiwa Kota Mingdo. Tim Sekte Pedang akan menghadapi Sekte Naga Langit. Tim Xinglo akan menghadapi Sekte Roh Suci, sementara Sekte Tang akan menghadapi tim Sekte Iblis Salju. Setelah hasil undian diumumkan, BB mengatakan jika mereka bisa mengalahkan Sekte Iblis Salju, maka lawan mereka selanjutnya merupakan Sekte Roh Suci. Bersamaan ketika mengatakan hal ini, BB memandang ke arah Tangya. Setelah kompetisi berakhir, seluruh anggota Sekte Tang kembali ke kamar BB. Susansi mengatakan kenapa mereka harus mengadakan sebuah pertemuan. Pasalnya tidak ada masalah dengan undian kompetisi.
sehingga mereka harus beristirahat sebelum menghancurkan sekte roh suci dan menyadarkan Tangya. 真是漂亮，你没看到真是可惜了。 Dengan wajah serius, BB meminta kepada seluruh anggota sekte Tang untuk tidak meremehkan pertandingan perempat final. Sebelum menghadapi sekte roh suci, mereka harus terlebih dahulu mengalahkan sekte iblis salju. Mendengar hal ini, seketika membuat Susansi merasa terkejut dan bertanya kepada BB, apakah mereka benar-benar harus mengadakan sebuah pertemuan hanya untuk menghadapi sekte iblis salju. Susansi beranggapan jika mereka hanya beruntung dapat memasuki pertandingan perempat final. 现在总算知道了他的下落。 Mendengar ucapan tersebut, BB meminta kepada Yuho untuk menjelaskan masalah apa yang akan mereka hadapi. Yuho mengatakan jika mereka tidak bisa mengabaikan satu sekte pun. Pasalnya, sekte tubuh saat ini masih terus menyembunyikan identitasnya. Yuho beranggapan jika sekte tubuh bersembunyi di dalam salah satu sekte yang akan mereka hadapi. Dari 8 sekte yang akan mengikuti pertandingan perempat final, mereka bisa mengabaikan sekte roh suci serta Akademi Shrek. Namun mereka harus mewaspadai 5 sekte yang tersisa. Mereka merupakan sekte pedang, sekte naga surgawi, sekte iblis salju, serta Akademi Bintang Luo. Yuho mengatakan jika sekte tubuh bersembunyi di salah satu sekte yang telah baru saja dia sebutkan, dan kemungkinan sekte tubuh telah menjadi anggota tim cadangan. BB kemudian membenarkan ucapan Yuho. Meski mereka menghadapi sekte iblis salju, namun 25% kemungkinan sekte iblis salju memiliki anggota yang berasal dari sekte tubuh. Jika sekte iblis salju ingin mengalahkan sekte Tang, maka sekte tubuh harus ikut bertanding. Oleh sebab itu, BB meminta kepada Susansi untuk tidak meremehkan sekte iblis salju. Mendengar hal ini, seketika membuat Susansi terdiam dan beranggapan apakah mereka benar-benar akan bertemu dengan sekte tubuh. BIB kemudian melanjutkan, tidak peduli sekte mana sekte tubuh bersembunyi, setiap tim yang memasuki pertandingan perempat final merupakan tim yang sangat kuat. Kemungkinan besar sekte tubuh akan menunjukkan diri di pertandingan perempat final, sehingga setiap tim yang bisa memasuki pertandingan perempat final bukanlah keberuntungan. Xiuxiu kemudian mengatakan jika sekte tubuh bersembunyi di dalam bintang Luo, maka hal tersebut akan sangat menguntungkan. Pasalnya mereka akan menghadapi sekte roh suci. Meski Yuho berharap jika anggapan Xiuxiu menjadi sebuah kenyataan, namun hal tersebut tidaklah mungkin terjadi. Pasalnya Akademi Bintang Luo telah berusaha menjalin sebuah hubungan kerjasama dengan Akademi Shrek. Mereka mengetahui jika Akademi Shrek tidak memiliki hubungan baik dengan sekte tubuh, sehingga tidak mungkin sekte tubuh bersembunyi di dalam Akademi Bintang Luo. BB kemudian membenarkan ucapan Yuho, sehingga BB beranggapan jika sekte tubuh bersembunyi di dalam 3 sekte yang tersisa. BB meminta kepada seluruh rekan-rekannya untuk tidak lagi membicarakan hal ini, dan meminta kepada mereka untuk memikirkan sebuah rencana dalam menghadapi pertandingan perempat final.